Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, sekarang ini kita sudah sampai pada materi tentang tujuan hukum. Kita sekarang ini punya hukum. Segala kehidupan kita diatur oleh hukum. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mencapai tujuan pengaturan yang dilakukan oleh hukum? Nah, kalau tujuan tentu ya kita tidak bisa egois. Kita tidak bisa, tujuanku sudah tercapai atau belum ya? Kemakmuran, kesejahteraan sudah tercapai atau belum ya? Ya itu ya bisa jadi itu boleh, tidak dilarang. Kita mencapai kesejahteraan, kita mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keperluan kita dilancarkan oleh hukum. Ya itu secara egois. Tapi juga di sini juga kita melihat secara society, secara kemasyarakatan. Sudahkah dalam masyarakat kita tercipta keadilan, tercipta ketertiban umum? Nah, ini kan hal-hal yang lebih luas karena kita membahas tentang society, kemasyarakatan. Nah, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat ini tidak lepas dari pengaturan yang baik oleh hukum. Nah, di samping pengaturan pada kepentingan individu kita. Oke, next. Nah, kita lihat bagaimana pendefinisian Van Apeldoorn tentang tujuan hukum. Beliau mendefinisikan tujuan hukum yakni tercapainya kedamaian dan keadilan, di mana kepentingan perorangan dan kepentingan golongan manusia, berarti kepentingan sosial, kepentingan komunitas tidak bertentangan satu sama lain. Nah, ini awalnya kadang memiliki pertentangan, karena ada pertentangan, ada persaingan dan seterusnya. Perlu adanya hukum untuk menangani bila ada perselisihan, bila ada pertikaian, persengketaan. Ini fungsi dari hukum menangani. Nah, cara penanganannya apa? Lewat adanya aturan. Karena kita menganut tradisi civil law, ya aturan, regulasi, peraturan perundang-undangan. Ini satu. Yang kedua, pertikaian persengketaan ini bisa diselesaikan lewat pengadilan, lewat keputusan hakim. Nah, di sini dua hal ini diharapkan bisa mempertahankan kedamaian, bisa mempertahankan kedamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti. Nah, akhirnya di ending goal-nya, di tujuan akhirnya terciptalah peraturan yang adil. Oke, next. Ya, setidaknya secara teoritis ada 3 hal yang menjadi tujuan hukum. Nah, tujuan hukum ini nantinya oleh para ahli dinamakan nilai dasar hukum. Jadi ada value dan ada semacam ideologi yang ingin dicapai. Nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembuatan hukum. Setidaknya ada tiga hal penting, 3 nilai dasar, yakni keadilan, justice, kepastian hukum, sama kemanfaatan atau utilities, kegunaan kemanfaatan. Yuk, next kita lihat bagaimana teori-teori terkait dengan tujuan ini berusaha dikonsepsikan oleh para ahli. Aristoteles, seorang ilmuwan Yunani di sekitar tahun 300-an BC, 300 sebelum Masehi, bersama Plato, Socrates dan seterusnya. Nah, ini beliau bagaimana mengkonsepsikan hukum sebagai sarana untuk meraih keadilan. Bisa dinamakan juga teori etis. Nah, etis ini sinonimnya adalah moral. Jadi hukum itu harus bermoral, hukum itu harus beretika. Nah, etika yang utama dalam hukum yang ingin dijunjung oleh masyarakat yakni keadilan, kebenaran. Kata lain dari justice, mana itu ya Allah. Kata lain dari justice yakni right, R-I-G-H-I-T, right tanda T, atau kebenaran. Nah, ini yang ingin dituju dalam pembuatan hukum. Nah, dalam mendefinisikan tentang justice ini, keadilan ini, beliau mengkonsepsikan 2 teori keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Nah, keadilan distributif bagaimana share kepentingan sumber daya ini dibagikan, misalnya ini roti kesejahteraan bisa dibagikan secara adil, secara justice pada seluruh masyarakat.
sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini keadilan yang sifatnya distributif. Nah, kalau yang komutatif itu bagaimana? Ini merupakan perimbangan keadilan yang diserahkan oleh hakim untuk menilainya. Mana yang adil atau tidak? Ini diserahkan pada putusan hakim. Misalnya kalau berbuat curang, berbuat kejahatan, apa imbangan pidananya? Ini keadilan yang sifatnya komutatif. Next. Nah, sekarang John Rawls, beliau yang pertama dan belum ada lagi yang berusaha menteorisasikan secara menyeluruh tentang teori keadilan. Bukunya yang pertama berjudul The Theory of Justice. Beliau berani mengungkapkan sebuah teori yang komprehensif. Beliau berbeda dengan Aristoteles tadi yang karyanya dilakukan sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi. John Rawls ini di era modern tahun 1970-an sampai 80-an masih produktif beliau. Nah, berusaha menteorisasikan tentang keadilan. Nah, dalam menteorisasikan prinsip keadilan ini, beliau memakai dua hal yang prinsipil. Ada dua asas atau prinsip. Yang pertama, kebebasan. Nah, kebebasan itu bagaimana? Intinya, agar seorang individu bisa bebas, maka ia tidak boleh ada tindakan apapun, baik yang dilakukan oleh negara atau individu lain yang membelenggu kebebasannya. Misalnya adanya penyekapan atau adanya tindak pidana, tentu ini mengganggu kebebasan individunya, hak hidupnya, hak untuk bekerja, hak untuk mencari nafkah, hak untuk menikah, hak untuk ini diharapkan sejak awal setiap individu mempunyai kebebasan, dan hukum harus menjamin kebebasan yang dimiliki individu ini untuk hidup, berkembang, memiliki keyakinan agama. Ini individu tidak boleh diganggu, dan kehadiran negara harus melindungi kepentingan individu ini dengan memakai alat utamanya, yakni hukum. Nah, oleh karena itu keberadaan hukum diharapkan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melihat dalam masyarakat ini yang perlu diidealkan adalah adanya kesamaan, adanya kesetaraan, equality. Ini juga dipentingkan, tapi di satu sisi lain juga tetap mengakui adanya perbedaan, karena kedua hal ini adalah fitrah manusia itu ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Nah, dalam menanggapi dua hal ini perlu adanya perimbangan. Nah, perimbangan antara kesamaan dan perbedaan ini dicoba dikonsepsikan oleh John Rawls. Bagaimana suatu aturan hukum ini menjamin adanya persamaan. Persamaannya apa? Persamaan di bidang hukum, bahwa antara masyarakat tidak boleh dilakukan diskriminasi, atau hukum sifatnya anti diskriminasi. Hukum itu harus anti diskriminasi. Untuk menunjang kesamaan apa? Harus anti diskriminasi. Nah, tapi di satu sisi masyarakat juga ada perbedaan, tidak bisa disamakan. Kalau semuanya jadi pegawai, siapa yang jadi majikannya? Kalau semuanya jadi majikan, sama yang bekerja untuk dia siapa? Nggak mungkin semua orang jadi pemimpin, pasti ada yang menjadi rakyat. Berarti dalam masyarakat ini tetap ada hierarki, ada perbedaan atasan sama bawahan, status sosial yang tinggi juga rendah. Ini tidak bisa disamakan. Tapi orang boleh untuk mensetarakan dirinya dengan orang lain. Orang boleh hidup kaya dengan status sosial yang tinggi misalnya, untuk memperoleh jabatan yang tinggi misalnya. Orang harus punya kebebasan untuk mendapatkannya, ada kebebasan. Nah, tapi di satu sisi lain keberadaan perbedaan, akhirnya kan masyarakat terstruktur, ada yang masyarakat kaya, ada yang masyarakat miskin, ada yang jabatannya tinggi, ada yang rendah, status sosialnya tinggi, ada yang rendah, ada pemimpin, ada yang pimpin. Ini ada strata-strata yang menunjukkan perbedaan, dan ini fitrah. Dan seharusnya hukum pun juga menjaga keberadaan dua hal ini, baik persamaan dalam hal ini hukumnya harus anti diskriminasi, nggak boleh mentang-mentang kamu agamanya apa maka status sosialnya harus tinggi atau harus rendah, tidak boleh sama. Itu harus tidak boleh, itu hal itu tidak boleh. Nah, kemudian terhadap perbedaan ini kaya miskin, tinggi rendah tetap harus dipertahankan, karena ini menyangkut berjalannya roda struktur sosial yang ada. Misalnya apa? Misalnya ya dalam hal
Dalam hal produksi misalnya, dalam hal perekonomian, pasti ada buruh, ada majikan. Ya mungkin secara perjanjian kontraktual, kedudukan antara buruh dan majikan adalah sederajat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa secara ekonomi bahkan sosial, kedudukan mereka ini timpang. Kedudukan mereka itu berbeda. Ada pihak yang mempunyai kuasa dan ada yang dikuasai. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh buruh pasti manut ikut dengan apa kata majikan. Nah, di sini majikan menempati posisi sosial yang lebih tinggi. Nah, dan ini dua masalah ini tidak bisa disamakan. Kalau gitu, mentang-mentang kamu majikan, nggak boleh kamu majikan. Semua yang dimiliki oleh majikan harus juga dikuasai oleh buruh. Wah, kalau seperti ini ya sama halnya dulu zaman PKI, zaman komunis. Orang kaya pada dibantai semua, kaum feodal tuan-tuan tanah dibunuhi semua, para kiai juga dibunuhi. Nah, sehingga apa? Tercapai masyarakat yang tanpa kelas. Masyarakat yang tanpa kelas. Tanpa kelas itu berarti apa? Tidak ada perbedaan. Semuanya sederajat, semuanya setara. Nah, dalam praktek kehidupan nyatanya, ideologi seperti ini, pemahaman seperti ini tidak bisa berjalan. Nah, karena tidak bisa berjalan, perlu adanya perbedaan ini dilindungi karena berkaitan dengan roda perekonomian dan roda sosial. Hal yang sama juga misalnya terjadi pada keluarga. Keluarga itu ada kepala keluarga dan ada yang anggota keluarga. Konsep atasan bawah, pemimpin dan yang dipimpin itu ada di berbagai seluruh sendi sosial kehidupan manusia. Pasti ada tinggi rendah atas bawahan, orang yang paling memiliki kemampuan tinggi di sama rendah, semuanya ada perbedaan. Dan ini oleh hukum, keberadaan hukum yang diciptakan harus juga menjamin adanya perbedaan ini. Karena masalah satu sosial, misalnya ada pemimpin keluarga sama yang dipimpin, nah, ini nggak boleh. Jadi dalam keluarga ya mungkin prinsipnya setara, tapi dalam pelaksana tidak mungkin, tetap mengakomodir adanya perbedaan. Next, teori yang kedua, teori berkaitan dengan kemanfaatan. Teori yang berkaitan dengan kegunaan, kemanfaatan, utilitarian terkait dengan kemanfaatan, manfaat atau guna. Wah, ini ada luhur nih. Dulu ya. Sekarang teori utilitarian. Utility itu artinya manfaat atau kegunaan. Nah, di teori yang kedua, tadi teori keadilan, sekarang teori tentang kemanfaatan atau kegunaan. Teori ini memandang hukum, keberadaan hukum harus mempunyai tujuan yang utama, yakni adanya kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Nah, kegunaan ini dikonsepsikan oleh Jeremy Bentham. Ini, the aim of law is the greatest good of the greatest number. Jadi keberadaan hukum ini harus berorientasi pada pencapaian kebaikan sebesar-besarnya untuk mewujudkan dalam jumlah atau kuantitas sebesar-besarnya. Berarti ada maksimalisasi kegunaan. Hukum yang baik itu yang bagaimana? Hukum yang paling berguna, hukum yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Itu sisi baik atau tidaknya hukum menurut teori utilitarian. Kalau keadilan, hukum yang terbaik apa? Yang paling adil. Nah, kalau utilitarian, hukum yang baik apa? Yang paling bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat. Ya, ini bagus juga. Ini teori ini juga penting, juga nanti menjadi salah satu perspektif bagaimana kita membuat hukum. Tidak melulu menuju keadilan melulu, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebaiknya untuk ini kalau suatu aturan aturan dibuat, setidaknya ada tujuan yang mencapai ke arah manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, kalau teorinya Bentham ini, Jeremy Bentham, bisa dijadikan patokan. Beliau adalah orang yang pertama yang mengkonsepsikan tentang happiness sebagai manfaat. Setiap orang tentu ingin bahagia. Tidak ada orang yang pengen sengsara. Nah, keberadaan hukum, aturan dibuat juga sebesar-besarnya dimaksimalkan untuk mencapai kebahagiaan ini. Jangan sampai ada kesengsaraan. Nah, untuk mewujudkan adanya kebahagiaan individu maupun masyarakat, setidaknya ada 4 hal yang harus dicapai oleh hukum. Ketika peraturan dibuat, setidaknya ada target keempat hal ini. Yang pertama, to provide subsistence, untuk menjamin kehidupan. Hukum harus menjamin hak hidup, hukum harus menjamin
perkembangan manusia, menikah dan seterusnya, kemudian untuk hidup, Maisah dan Aisyah lah istilah saya ya. Maisah dan Aisyah, kalau Maisah itu tentang pekerjaan, tentang ya kalau Aisyah ya berkaitan dengan reproduksi. Kemudian adanya to provide abundance, itu mencapai kelimpahan. Ini bisa diartikan sebagai kekayaan yang berlimpah. Ini yang seharusnya dituju oleh hukum. Hukum yang baik itu ya bisa yang mengatur supaya produksi kita berlimpah dan mencapai kebahagiaan yang berlimpah pula, sehingga hal ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, to provide security, artinya perlindungan keamanan, hak hidup, hak milik dilindungi oleh masyarakat. Ini perlu, ini karena ini akan menunjang kegiatan perekonomian, adanya ketertiban, ini semua menunjang. Terus yang keempat, yakni to attain equity atau mencapai kesetaraan, kesederajatan. Nah, setidaknya 4 hal ini yang seharusnya dituju oleh hukum, yang seharusnya dituju ketika aturan ini dibuat. Nah, beliau Jeremy Bentham ini menginginkan kebahagiaan, mengkonsepsikan kebahagiaan dicapai adalah kebahagiaan yang sifatnya kuantitatif saja. Kebahagiaan itu menurut pemikiran Bentham ini bisa dicapai, bisa dilihat, bisa dirasakan atau bisa diukur dengan ukuran-ukuran indrawi. Bisa dilihat, bisa diraba, dan seterusnya. Adalah ukuran yang paling baik menurut dia adalah individu secara kuantitatif. Mobilnya berapa, punya rumah atau tidak, hartanya, gajinya berapa, penghasilan berapa. Sisanya ini menjadi ukuran-ukuran tentang patokan kebahagiaan. Ya, pemikiran Jeremy Bentham ini diwariskan kepada keponakan sekaligus muridnya yang bernama John Stuart Mill. Ini lengkapnya John Stuart Mill. John Stuart Mill, keponakan sekaligus muridnya. Beliau mewarisi pemikiran dari pamannya, Jeremy Bentham. Ya, meskipun demikian, Mill ini mempunyai distingsi pemikiran, punya perbedaan pemikiran, punya keunikan pemikiran daripada pamannya, pendahulunya. Salah satunya apa? Kebahagiaan yang dicapai tidak hanya kuantitatif saja, melainkan juga kualitatif. Beliau melihat kebahagiaan itu tidak melulu duniawi saja, tidak melulu hal-hal yang bisa dihitung, mobilnya berapa, penghasilan berapa, bukan hal itu, tapi juga masyarakat juga ternyata ada hal yang sifatnya kualitatif dan ini menjadi prioritas dalam masyarakat. Ya, oleh karena itu kebahagiaan yang dicapai tidak hanya kuantitatif saja, melainkan juga kualitatif. Ya, di sini saya juga menambahkan bahwa setiap individu mempunyai hak sama pentingnya dalam memperoleh kebahagiaan. Berarti tidak melulu yang berhak bahagia adalah orang-orang yang tertentu yang memungkinkan bisa mencapai penghasilan lebih yang atau produksi lebih, tapi setiap orang juga punya hak yang sama. Ya, dan juga menambahkan salah satunya adalah sintesa antara keadilan dan kegunaan. Jadi tidak melulu ingin mencapai kemanfaatan atau kegunaan saja suatu aturan, tapi juga perlu adanya keadilan. Nah, oleh karena itu beliau John Stuart Mill berusaha mensintesakan, berusaha bagaimana mengkomunikasikan ada keterkaitan antara konsepsi keadilan dengan kegunaan. Yakni sintesanya suatu keadilan, masyarakat intinya apa? Masyarakat akan rusak karena perbuatan orang-orang yang zalim, dan orang yang dizalimi punya kecenderungan juga hal yang merusak sama. Nah, ini akan menimbulkan gangguan sosial, gangguan ketertiban, gangguan keamanan, maraknya kejahatan, pelanggaran, dan seterusnya. Nah, hal-hal yang merusak ini supaya mencapai sebuah ketertiban, mencapai sebuah kenyamanan bagi masyarakat banyak, tidak hanya individu saja, dan juga masyarakat banyak, perlu adanya penegakan keadilan, perlu adanya pewujudan masyarakat sosial yang adil. Ini adil, perlu adanya pewujudan masyarakat sosial yang adil. Berarti apa? Keberadaan tujuan yang sifatnya manfaat atau kegunaan ini sangat mungkin, bahkan sangat berkaitan erat dengan konsepsi keadilan yang sudah dikonsepsikan sebelumnya. Tadi kita sudah membahas tentang siapa? Aristoteles dan John Rawls. Dua John ini, John Rawls dan John Stuart Mill. Kalau Mill ini pemikirannya lebih tua dari John Rawls. Kalau John Rawls di tahun 1970-an, kalau Mill 1870-an. Berarti kaceknya itu kok kacek? Bedanya itu 1 abad sendiri. Mill ini lebih dahulu. Next. Sekarang Chairing, bukan chairingnya Superman is Dead ya.
Jhering. Jhering lengkapnya Rudolf Jhering, ini ilmuwan Jerman. Beliau punya konsepsi yang hampir sama dengan Bentham dan Mill. Beliau melihat bahwa adanya aturan hukum, pembuatan aturan hukum maupun nanti juga hukum ketika dipraktekkan perlu dievaluasi. Ini harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena dalam beliau mengkonsepsikan terlebih dahulu keberadaan individu dalam kehidupan sosial, bahwa individu harus mempunyai manfaat bagi kehidupan sosial. Masyarakat atau sosial juga punya memberikan manfaat bagi individu. Atau individu pun juga berhak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk mensejahterakan dirinya tanpa merugikan masyarakat atau sosial. Ini 3 konsepsi relasi antara individu dan sosial. Sosial itu bisa dilihat untuk mudahnya, untuk memudahkan pemahaman, artikan sosial sebagai masyarakat. Adanya individu dengan sosial berarti ada relasi antara warga, satu orang masyarakat, individu, dengan masyarakat yang lebih luas, masyarakat yang melingkupinya. Nah, relasi ini idealnya tidak merugikan keduanya. Nah, konsepsinya apa? Individu bisa bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat pun juga memberikan manfaat pada individu pun juga bisa meraih kebahagiaannya, kesejahteraannya tanpa merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu beliau mengkonsepsikan, si Jhering ini mengkonsepsikan bahwa biar tercapai kesejahteraan individu dan sosial perlu adanya perlindungan pada 4 bidang. Bidang kehidupan, bidang perkembangan kehidupan, pekerjaan, dan perdagangan. Karena 4 hal ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan, baik kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan kehidupan, kualitas hidup dan kualitas ekonomi akan meningkat kalau 4 hal ini dilindungi oleh hukum. Nah, oleh karena itu keberadaan hukum memberikan perlindungan pada kehidupan, hak atas hidup, hak atas kepemilikan, kehormatan dan seterusnya. Kemudian perkembangan kehidupan berarti apa? Bisa berusaha, berekonomi, atas pekerjaan, perdagangan. Nah, 4 hal ini perlu dilindungi oleh hukum. Kalau di kita oleh aturan, oleh regulasi. Regulasi setidaknya berusaha untuk melindungi 4 hal ini. Next, perlindungan dan kebebasan moral. Van menjaga kepentingan tiap individu supaya kepentingan tidak dapat diganggu. Berarti secara individu ini dijaga kepentingannya, dan keberadaan hukum untuk menjaga kepentingan individu. Dan Immanuel Kant ini tokoh natural law, di mana memandang bahwa hukum ini harus bermoral. Nah, moral ini diperoleh dari persentuhan antara individu dan orang individu lainnya. Nah, pada awalnya masyarakat ini bebas, dan dari kebebasan itu bisa timbul perselisihan hingga untuk menjamin kebebasan masing-masing tanpa mengganggu kebebasan orang lain diperlukan adanya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai moral ini bisa berasal dari norma, dari kaidah-kaidah sosial maupun adanya pengenalan moral dari agama. Jadi keberadaan moral dalam agama ini memberikan inspirasi dalam mewujudkan tujuan hukum. Ya, tidak melulu masyarakat. Kalau Immanuel Kant ini ideologi bukan ideologi sekuler, tapi melihat pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat, masuk hukumnya. Bagaimana juga hukum itu harus bermoral, dan pengetahuan moral manusia pengetahuan akan moralnya ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Ya, kalau sudah ketika mengetahui tentang nilai-nilai moral, keberadaan hukum ini ditujukan untuk mencapai nilai-nilai moral tadi, bisa berupa keadilan maupun kebenaran, dan ini diinspirasi oleh agama. Nah, dalam masyarakat tentu juga ada penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan itu berarti apa? Sebuah kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan keharusannya. Kenyataan tidak melulu sesuai dengan idealitas. Nah, berarti apa? Hukum harus membahas tentang idealitas. Nah, idealitas hukum inilah yang diistilahkan oleh para ahli sebagai das sollen, atau yang seharusnya. Berarti apa? Hukum itu juga harus berbicara tentang hal-hal yang seharusnya, hal-hal yang diidealkan. Yang diidealkan apa? Kebaikan, kebenaran, keadilan. Ini. Nah, oleh karena itu hukum harus das sollen, hukum harus mengidealkan dan menyuruh manusia untuk mencapai cita-cita keadilan, kebenaran tadi. Tidak boleh tidak. Karena dalam masyarakat bisa dimungkinkan adanya penyimpangan. Ini.
Ini kaitan dengan termasuk aliran natural ya, natural law, aturan hukum alam. Nah, hukum alam itu juga dipengaruhi oleh agama. Next, kepastian hukum. Ini termasuk tujuan hukum yang penting dan mulai dirasakan pentingnya ketika peradaban umat manusia mencapai derajat modernitas. Nah, kalau masyarakat modern mau tidak mau berusaha mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini terkait dengan apa? Kepastian hukum itu terkait dengan mapannya status saja nih. Karena dalam masyarakat bisa jadi kebenaran atau keadilan itu relatif. Namanya relatif itu lawan kata dari pasti. Ya, meskipun kebenaran yang dicapai oleh hukum tidak absolut, tapi setidaknya ketika hukum ditentukan, hukum diatur, hukum diundangkan, ini terdapat kepastian hukum di dalamnya. Dan seharusnya ketika hukum dibuat pun harus berusaha harus mewujudkan terjadinya kepastian hukum. Tanpa ada kepastian hukum, masyarakat kehilangan pedoman. Masyarakat akan kehilangan arah. Mana sih hukum yang benar? Masih hukum yang menjadikan patokan dalam aturan tertib kehidupan masyarakat? Itu tidak pasti. Nah, negara sebagai penguasa seharusnya membuat hukum yang tidak pelin-pelan, hukum yang menunjang. Ini loh hukum yang sah berlaku dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu disusun regulasi aturan hukum yang sifatnya yuridis dan dogmatis. Ada dogma. Dogma itu kebenaran yang dilembagakan. Nah, belum sampai mitos ya, tidak sampai mitos, tapi ini jadi dogma. Ini ajaran yang kebenarannya dianggap tidak boleh ditolak. Tapi tidak boleh ditolak apa? Yang mengikat adalah negara. Tidak boleh ditolak. Nah, soalnya ini penting dalam kehidupan umat manusia yang mengalami peradaban modern. Masyarakat butuh kepastian. Nah. Next. Teori tujuan hukum Roscoe ini law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ya, meskipun ini bukan tujuan, ini semacam sebuah cara pandang untuk melihat bahwa hukum ini, untuk bisa membuat hukum, kita harus menjadi penguasa terlebih dahulu loh. Karena bagaimanapun juga dalam kenyataan sejarah, masyarakat itu tidak bisa menjadi subjek secara langsung. Yang menjadi subjek dalam pembuatan hukum ini adalah penguasa. Nah, kalau mau menjadi subjek, menjadi orang yang mengatur, maka ia harus berkuasa. Dan keberadaan hukum ini dijadikan alat oleh penguasa, dan hal ini negara, dijadikan alat oleh negara untuk mengatur masyarakat. Law as a tool of social engineering. Rekayasa sosial bagaimana? Memakai hukum. Nah, kita tidak memerlukan adanya alat-alat yang alat bersenjata dan lain, itu hanya hal yang hal yang sekunder saja atau bahkan tersier. Yang pokoknya alat utama, wasilah utama adalah hukum, bukan yang lain. Next, teori campuran, bisa mensintesakan istilahnya Mill tadi, antara teori-teori yang telah ada sebelumnya tentang tujuan hukum, baik teori kegunaan, teori keadilan, teori kepastian hukum. Ini berusaha disintesakan. Bill Floyd berusaha mensintesakan antara keadilan sama faedah, seperti yang pernah dilakukan oleh John Stuart Mill. Terus Appleton, ini definisi tadi ya, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan setiap individu yang memiliki haknya masing-masing. Terus yang paling penting di sini, yang perlu menjadi catatan adalah pemikirannya Gustav Radbruch. Ini juga ilmuwan Jerman. Nah, di awal-awal modernisasi di abad 19 menjelang 20. Nah, ini beliau mensintesakan antara ketiga tujuan hukum yang nanti kita kenal sebagai nilai dasar hukum. Ketiganya adalah keadilan satu. Yang kedua adalah kemanfaatan 2. Yang ketiga adalah kepastian hukum 3. Ya. Ini pertamanya beliau memakai skala prioritas.
keadilan yang pertama, yang kedua adalah kemanfaatan, baru yang ketiga kepastian hukum adalah tujuan orientasi yang ketiga. Meskipun kemudian beliau meralatnya bahwa tiga tujuan hukum ini derajatnya sama. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di link YouTube saya, channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.